Film diawali, memperkenalkan kita kepada Jason, yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Pada hari itu, Jason tengah membrutal, membantai geng mafia Rusia, satu persatu. Right now, there are no witnesses that most of the members of this organization are military. Setelah berhasil membantai seluruh anak buah, Jason langsung membantai si bos mafia, yang diketahui bernama Paul. Ternyata motif Jason membrutal adalah untuk balas dendam, karena Paul dan geng mafia Rusianya telah menghabisi istri Jason. Lalu adegan film berpindah pada 8 tahun kemudian. Setelah misi balas dendamnya selesai, Jason dan putrinya, yang diketahui bernama Julia, memutuskan pindah ke negara Italia. Putri Jason yaitu Julia, ternyata bekerja di organisasi intelijen. Pada hari itu, Jason dan Julia sedang bersantai di sebuah kafe. Jason yang seorang mantan pasukan khusus terlatih, memiliki insting yang cukup kuat, kalau ia dan putrinya sedang dipantau oleh sekelompok orang. Jason lantas memberitahu Julia agar selalu berwaspada, karena sebentar lagi akan ada keributan besar. Kemudian, Jason menghampiri salah satu dari mereka yang sedang berpura-pura membeli kopi. Lalu inilah yang Jason perbuat. Pada saat yang sama, seseorang berusaha menembak Julia, namun berhasil diselamatkan oleh Jason. Lalu datang lagi dua orang pria bermotor, yang langsung mengejar Jason dan Julia. Sehingga aksi kejar-kejaran sengit, tidak dapat lagi dihindari. Sampai pada akhirnya, Jason dan Julia terjebak di sebuah pelabuhan. Sehingga mau tidak mau, Jason pun lanjut membrutal. Namun Jason dan Julia berhasil membantai mereka berdua. Jason dan Julia masih bingung, siapa sebenarnya mereka, dan apa motif mereka melakukan penyerangan ini. Kemudian, Jason menyuruh Julia untuk menunggu di dermaga tersebut. Sedangkan Jason sendiri akan kembali ke penginapan untuk mengambil perlengkapan senjatanya. Setibanya di penginapan, Jason bergegas mengambil semua senjatanya. Namun pada saat yang bersamaan, datang lagi beberapa orang pria bersenjata, sehingga Jason kembali membrutal. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Jason mengambil ponsel salah seorang dari mereka, guna mencari petunjuk. Setelah itu, Jason kembali menemui putrinya. Julia bertanya kepada Jason, siapakah mereka, dan apakah ini semua sudah berakhir. Jason lantas menjawab, dirinya tidak tahu siapa mereka, dan kemungkinan besar, ini baru permulaan saja. Setelah itu, Jason membawa Julia bersembunyi di rumah sahabat baiknya, yang berada di sebuah perdesaan terpencil. Di tengah perjalanan, Jason menyuruh Julia membuka ponsel yang ia ambil tadi, guna mencari petunjuk. Namun sayangnya, Julia gagal membuka ponsel tersebut. Julia merasa heran, kenapa si pemilik ponsel menjadikan foto Jason sebagai foto wallpaper. Jason pun berasumsi, kalau mereka semua adalah musuh dari masa lalu Jason. Akan tetapi, Jason tidak mengetahui mereka musuh yang mana. Karena selama menjadi pasukan khusus, Jason telah membantai ratusan orang musuh, termasuk membantai geng mafia Rusia, yang telah menghabisi istri Jason, alias ibu Julia. Who the hell told him where you were? Setelah cukup jauh berkendara, Jason dan Julia memutuskan bermalam di sebuah motel, karena hari sudah mulai gelap. I know this. We have to wake up early. Yeah, no. Di keesokan paginya, Julia dan Jason melanjutkan perjalanan menuju ke desa untuk menemui sahabat Jason. How long has it? Singkat cerita, Jason tiba di desa dan bertemu dengan sahabatnya yang diketahui bernama Sunny. Ternyata Sunny adalah seorang kepala desa yang sangat peduli terhadap semua warganya. Kemudian, Jason bercerita terkait dirinya yang sedang diburu oleh sekelompok orang. Untuk itulah, Jason terpaksa membawa putrinya
bersembunyi di desa ini. Mendengar hal tersebut, Sunny langsung meminta maaf kepada Jason. Kemudian, Sunny pun bercerita, perihal beberapa hari yang lalu, desanya didatangi oleh geng mafia Rusia, di mana geng mafia bersenjata tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Baron. Tujuan Baron mendatangi Sunny tak lain untuk mencari tahu alamat kediaman Jason. Ternyata Baron adalah adik si bos mafia, yaitu Paul, yang dihabisi oleh Jason di awal film tadi. Sebagai seorang sahabat, tentu Sunny menolak memberitahu Baron terkait alamat kediaman Jason. Tak terima dengan penolakan Sunny, Baron langsung membantai beberapa orang warga. Buongiorno, he's from this town, Philippines. Baron mengancam akan membantai seluruh warga di desa ini apabila Sunny masih bungkam. Sebagai seorang kepala desa yang baik, tentu Sunny harus melindungi seluruh warganya. Sehingga dengan terpaksa, Sunny memberitahu alamat kediaman Jason. Wait, I know where he is! Sunny sangat bahagia, karena Jason dan putrinya ternyata baik-baik saja. Akhirnya Jason mengetahui, tujuan Baron memburu dirinya, tak lain untuk balas dendam terkait kematian saudaranya, yaitu Paul si bos mafia. Perihal Sunny yang membocorkan alamatnya, Jason juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dikarenakan Sunny hanya ingin melindungi keluarganya. Jason sadar, geng Baron akan kembali mendatangi desa ini untuk memburu Jason dan putrinya. Satu-satunya cara agar geng Baron berhenti memburu adalah dengan menghabisi mereka satu persatu. Berpindah ke Baron, yang mendapat laporan dari tangan kanannya perihal kegagalan mereka dalam menghabisi Jason dan putrinya. Bahkan, Jasonlah yang justru berhasil membantai sebagian anak buah Baron. Mendengar hal tersebut, tentu Baron semakin murka. Baron langsung menugaskan si tangan kanan untuk menyewa pasukan tentara bayaran. Karena bagaimanapun caranya, Baron harus menghabisi Jason dan putrinya. Selama dendamnya belum terbalaskan, Baron belum bisa tidur dengan nyenyak. Berpindah ke Jason, yang menemui kawan lamanya di pasukan khusus dulu, dan ia diketahui bernama Norman. Jason lantas bercerita terkait geng mafia Rusia, yaitu geng Baron, yang tengah memburu Jason dan putrinya. Baron ingin balas dendam atas kematian saudaranya, yaitu Paul, yang dihabisi oleh Jason 8 tahun yang lalu. Motif Jason menghabisi Paul tak lain untuk balas dendam, dikarenakan Paul telah menghabisi istri Jason. Jason berencana ingin menghabisi Baron sebelum Baron yang lebih dulu menghabisi Jason dan putrinya. Norman yang merupakan orang Rusia, ia kenal kalau Baron adalah seorang bos mafia kaya raya. Dengan kekayaan yang Baron punya, ia bisa menyewa ribuan tentara bayaran untuk melindungi dirinya. Dengan pengawalan yang begitu ketat, tentu Jason akan sangat kesulitan untuk menghabisi Baron. Yeah, boy, that doesn't matter. Blood pill. You can. What is he talking about? Norman lantas bercerita kalau semua harta kekayaan Baron berbentuk Bitcoin dalam sebuah flash disk dan disimpan di bank swasta. Apabila Jason berhasil mencuri flash disk Bitcoin tersebut, maka bisa dipastikan Baron akan jatuh miskin. Dan apabila Baron jatuh miskin, tentu ia tidak mampu lagi menyewa ratusan tentara bayaran untuk mengawal dirinya. Sehingga Jason bisa dengan mudah untuk menghabisi Baron. Mengetahui itu, akhirnya Jason dan Julia memutuskan untuk mencuri flash disk tersebut. Namun mereka berdua harus merencanakan strategi matang terlebih dahulu. Karena untuk mencuri flash disk di bank swasta, tentu bukanlah hal yang mudah. Kemudian, Norman memberitahu Jason alamat markas geng Baron. We'll wipe it clean into several. Well, yeah. Let me just a room for a... Singkat cerita, Norman membawa Jason dan Julia bermalam di sebuah hotel yang berada dari gedung bank swasta, tempat Baron menyimpan flash disk Bitcoin-nya. Norman lantas menyarankan agar Jason segera mencuri flash disk tersebut. Atau kalau perlu, malam ini juga, Jason harus bertindak. Akan tetapi, Jason menolak bertindak gegabah, tanpa memiliki strategi yang matang. Sekarang yang Jason perlukan, hanyalah untuk beristirahat sejenak, agar bisa merencanakan strategi yang jitu. The crypto ledger. I'm here and maybe my way out. Thank you. Carrying a pistol. Pada sore harinya, setelah cukup beristirahat, Jason mulai mengatur strategi untuk mencuri flash disk tersebut. Kali ini Julia yang akan beraksi,
menyusup ke dalam bank yang dimaksud, yaitu dengan berpura-pura ingin menyimpan berlian langka. Ketika si petugas bank lengah, Julia akan berusaha meretas sistem komputer di sana, yaitu untuk mencari nomor brankas tempat flash disk itu disimpan. Apabila aksinya ketahuan, Julia akan memakai cara kedua, yaitu cara kekerasan, untuk mendapatkan flash disk tersebut. Sedangkan Jason sendiri akan memantau markas Baron. Dan apabila ada kesempatan, Jason akan menghabisi Baron di tempat. Berpindah ke Baron, yang sedang sarapan, di kediaman mewahnya. Tak lama kemudian, Baron didatangi oleh rekan bisnisnya, yaitu seorang bos kartel. Kedatangan si bos kartel, yaitu untuk membahas bisnis barang haramnya, bersama dengan Baron. Awalnya perbincangan berjalan lancar, namun Baron malah merasa tersinggung dengan ucapan dari si bos kartel, yang padahal hanya bercanda saja. Saat itu juga, Baron menugaskan tangan kanannya untuk menghabisi si bos kartel. Rupanya Baron tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang menyinggung perasaannya, meskipun itu hanyalah candaan saja. Berpindah ke Julia, yang sudah bersiap akan beraksi, yaitu dengan dipantau oleh Norman dari gedung hotel tersebut. Sedangkan Jason sendiri akan menyambangi markas Baron. Tak lama setelah Jason dan Julia pergi, Norman malah langsung menghubungi Baron. Akhirnya di sini terungkap bahwa ternyata Norman adalah antek-antek Baron. Norman langsung memberitahu Baron perihal Julia yang ingin menyusup ke bank swasta untuk mencuri flash disk Bitcoin milik Baron. Sementara Jason sendiri sedang dalam perjalanan menuju ke markas untuk menghabisi Baron. Find him, Vladdy. What? Saat itu juga, Baron menugaskan tangan kanannya dan beberapa anak buahnya yang lain untuk menangkap Julia. Sedangkan Baron sendiri, bersama pasukan tentara bayaran, akan tetap berada di markas untuk menunggu kedatangan Jason. Berpindah ke Julia, yang sudah masuk ke dalam bank, dan bertemu dengan si manajer. Kemudian, Julia mengeluarkan berlian langkanya untuk disimpan di brankas bank tersebut. Namun Julia ingin ikut ke ruangan brankas, yaitu untuk memastikan berliannya disimpan di tempat aman. Si manajer yang tidak menaruh curiga apapun, ia langsung setuju mengajak Julia masuk ke dalam ruangan brankas. Ketika si manajer lengah, Julia langsung menempelkan alat peretas di komputer bank, yaitu untuk mencari tahu di brankas nomor berapa flash disk Bitcoin Baron disimpan. Setibanya di dalam ruangan brankas, Julia langsung menghajar si manajer sampai tak sadarkan diri. Setelah itu, Julia langsung mengakses alat peretas untuk mencari tahu di mana brankas flash disk Bitcoin tersebut. Setelah berhasil menemukan brankasnya, inilah yang Julia perbuat. Sampai pada akhirnya, Julia berhasil mendapatkan flash disk tersebut. Saat hendak keluar dari ruangan tersebut, Julia harus berhadapan dengan beberapa orang pengawal bank. Setelah berhasil melumpuhkan para pengawal, Julia bergegas keluar dari bank tersebut. Ternyata di luar bank tersebut, sudah ada sepupu Julia yang datang untuk menjemputnya. Tanpa sepengetahuan Norman, Jason secara diam-diam melibatkan sepupu Julia dalam misi pencurian ini. Karena bagaimanapun juga, Jason tidak begitu percaya kepada Norman, meskipun Norman adalah kawan lama Jason. Pada saat yang sama, para anak buah Baron sampai dan langsung mengejar Julia, sehingga aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak tidak dapat lagi dihindari. Namun pada akhirnya, Julia berhasil mengelabui mereka. Kemudian, Julia menyerahkan flash disk tersebut kepada Norman. Sedangkan sepupu Julia terus dikejar oleh para anak buah Baron. Sementara itu, Jason akhirnya sampai ke markas Baron. Kemudian Jason langsung membrutal, membantai pasukan tentara bayaran yang bertugas mengawal Baron. Sementara itu, sepupu Julia yang bernama Rosa harus berbaku tembak dengan tangan kanan Baron dan seorang lagi anak buahnya. Namun pada akhirnya, mereka berhasil menangkap Rosa. Berpindah ke Jason, yang sekarang harus berhadapan dengan dua orang pembunuh bayaran terbaik yang sengaja disewa oleh Baron
untuk menghabisi Jason, sehingga baku hantam sengit tidak dapat lagi dihindari. Uninvited guest, how we treat. Sampai pada akhirnya, kedua pembunuh bayaran terbaik ini berhasil Jason habisi. Setelah itu, Jason berduel dengan Baron. Namun dengan cukup mudah, Jason berhasil melumpuhkan Baron. Setelah itu, Jason bersiap akan menghabisinya. Pada saat yang bersamaan, pacar Baron datang memberitahu Jason perihal keponakan Jason yaitu Rosa telah berhasil mereka tangkap. Jika ingin Rosa selamat, Jason harus melepaskan Baron. Sehingga dengan terpaksa, Jason batal menghabisi Baron. Baron berjanji kepada Jason akan menyerahkan Maya dalam waktu 2 jam lagi, yaitu untuk ditukarkan dengan flash disk yang dicuri oleh Julia. Tentu saja Jason tidak percaya dengan janji Baron tersebut. Namun karena Jason punya rencana lain, ia pun langsung pergi dari markas tersebut. Tak lama setelah Jason pergi, Baron dihubungi oleh Norman, memberitahu kalau flash disk tersebut kini sudah ada di tangannya. Mendengar hal tersebut, Baron langsung menyuruh Norman datang ke markas untuk menyerahkan flash disk tersebut. To kill me as one of our deals. Yeah. Singkat cerita, Jason bertemu dengan Julia yang menunggu di sebuah gereja. Jason lantas memberitahu Julia kalau ia gagal menghabisi Baron karena tangan kanan Baron telah berhasil menangkap Rosa. Mendengar sepupunya disandra, Julia merasa sangat bersalah. Karena demi melindungi Julia, Rosa harus mengorbankan dirinya. Menanggapi itu, Jason lantas meminta Julia agar tidak perlu khawatir, karena Jason sudah punya rencana jitu untuk menyelamatkan Rosa, sekaligus menghabisi Baron berikut dengan antek-anteknya. Berpindah ke Rosa, yang dibawa ke markas Baron. Baron terlihat sangat senang, karena sekarang, ia bisa memanfaatkan Rosa untuk menghabisi Jason. Tak lama berselang, datanglah Norman untuk menyerahkan flash disk Bitcoin tersebut. Namun setelah diperiksa, ternyata itu adalah flash disk palsu. Got it. What is this supposed to mean? Jelas Baron sangat murka, karena semua uangnya telah hilang, dan Baron lantas mendesak Norman untuk bertanggung jawab. Ternyata flash disk yang asli masih ada di tangan Julia. Rupanya sedari awal, Julia dan Jason sudah mengetahui Norman adalah antek-antek Baron. Jason sengaja mengelabui Norman untuk mengetahui kelemahan Baron. Kemudian, Jason menghubungi Norman, memberitahu kalau flash disk yang asli kini sudah berada di tangannya. Apabila Baron menginginkan flash disk tersebut, ia harus menyerahkan Rosa terlebih dahulu. Jason akan menunggu Baron mengantar Rosa ke desa sahabatnya yaitu Sunny dalam waktu 24 jam. Jason yang tak ingin jatuh miskin karena kehilangan flash disk Bitcoin-nya, ia pun dengan terpaksa menyetujui pertukaran tersebut. Setelah panggilan terputus, Baron dan tangan kanannya langsung mengatur strategi untuk mendapatkan flash disk tersebut, sekaligus menghabisi Jason. Can't avenge my brother. He would have done. We get him. Singkat cerita, Jason dan Julia sampai ke rumah Sunny. Jason lantas memberitahu Sunny kalau besok pagi, Baron dan gengnya akan datang ke desa ini lagi, yaitu untuk membuat pertukaran antara Rosa dan flash disk milik Baron. Demi keselamatan para warga, Jason meminta bantuan Sunny untuk mengungsikan mereka semua ke gereja. Jason juga meninjam senjata Sunny untuk berjaga apabila pertukaran tersebut tidak berjalan dengan lancar. Sunny langsung setuju untuk membantu Jason, karena Sunny juga ingin balas dendam kepada geng Baron yang telah menghabisi beberapa orang warganya yang tak berdosa. Saat itu juga, Sunny membawa Jason ke lantai atas untuk mengambil senjata miliknya. Any of this work? Di keesokan harinya, Norman dan geng Baron mulai berangkat ke desa Sunny, sembari membawa Rosa. Di dalam perjalanan, Baron mengingatkan para anak buahnya bahwa pertukaran ini hanya pertukaran pura-pura saja. Setelah flash disk itu ada di tangannya, Baron akan menugaskan para anak buahnya menghabisi Jason dan Julia berikut dengan Rosa. It's okay. You shave a quarter. This before Jams and Trion. You were good then. This looks like a problem. Singkat cerita,
Mereka sampai di desa, yang terlihat sangat sepi, karena Sunny dan seluruh warga, sekarang tengah bersembunyi di gereja. Tak lama kemudian, Jason datang menemui Baron, sembari membawa flash disk tersebut. Sedangkan Julia, bersembunyi melindungi Jason, sembari memegang senjata. Sesuai prediksi Jason, Baron menolak melepaskan Rosa, meskipun flash disk tersebut, kini sudah ada di tangannya. Saat itu juga, Jason memberi kode kepada Julia, untuk melakukan penyerangan. Hingga baku tembak, dan baku hantam sengit, tidak dapat lagi dihindari. Setelah berhasil menghabisi seluruh anak buah, Jason langsung menghabisi tangan kanan Baron. Setelah itu, Jason menghajar Norman, sampai tak sadarkan diri. Pada saat yang sama, Rosa juga telah berhasil meloloskan diri. Sementara itu, Baron berusaha melarikan diri, dalam kondisi sekarat, akibat ditembak oleh Jason. Kemudian, Sunny dan para warga, datang menghampiri Baron, sembari membawa senjata masing-masing. Mereka langsung menghabisi Baron, untuk balas dendam. Karena si bos mafia Rusia ini, telah menghabisi beberapa orang warganya. Di akhir film, terlihat Jason dan seluruh warga, berpesta untuk merayakan kemenangan mereka, dalam menghabisi geng mafia Baron. Jason dan Julia, lantas menyumbangkan semua uang Baron, untuk membangun desa ini. Kemudian, film pun selesai.